Jadi kemarin ke Vivo, jalan-jalan sama Vivo itu dalam rangka apa sih sebenarnya? Nah, terus tuh gue di Hong Kong itu gue sempet sama sama teman jurnalis tuh kita sempet dibayarin sama TKI coy. Nggak kayak gua ngelihat kayak jalan Gatot Subroto yang padat banget. Iya benar. Itu lancar banget. Iya benar. Dan yang gua cukup takjub apa? Hampir 100, boleh bilang 100% ya kendaraan umumnya listrik. Hai Tech People, ketemu lagi sama The Reviewers. Di sini ada saya Hari dan dua teman saya, Desmal Andi dan Hari. Halo. Oke. Aduh, bingung nih. Kenapa saya jadi host sekarang nih? Iya, tumben banget jadi host. Biasanya Bapak Ari. Kenapa lu mau jadi host emang? Ya karena gue pengen nanya-nanya. Oh, baik. Kalian kemarin habis dari Cina. Oh iya. Banyak tanya. Cie, gak diajak. Gak diajak. Enggak, kita diajak juga. Dan kebetulan yang jalan partner saya. Baik. Sebenarnya saya pengen ikut, tapi karena ada satu dan lain hal ya mau nggak mau Ngurusin bisnis yang di Singapura ya. Ngurusin caleg ya. Ngurusin caleg. Nah, langsung aja deh, saya penasaran. Oke, silakan. Jadi kemarin ke Vivo, jalan-jalan sama Vivo itu dalam rangka apa sih sebenarnya? Oh ya, jadi sebenarnya kan kemarin itu kita tuh tur di dua negara sebenarnya ya, di Hong Kong sama di Cina kan. Tapi Cinanya tuh kita nggak full, kita cuman ke Shenzhen gitu. Nah di Hong Kong itu kita 2 hari ya, 2 apa 3 hari ya? 2 hari ya. Habis itu kita nyebrang ke Shenzhen gitu. Nah di sana itu kita tuh dibekalin sama 2 handphone nih sebenarnya. Oh, dalam rangka apa sih itu kita? Sebenarnya itu kita kalian ya. Kalian sebenarnya tuh HQ tour ya maksudnya. Kita ngelihat kantornya Vivo, kantor HQ-nya Vivo tuh yang di Shenzhen tuh bagus banget, gede banget beneran. Sama ya kita pengen tahu ini sih corporate culture-nya si Vivo sih. Cuma yang menarik menurut gua nih kipas kita tuh dibekalin sama 2 handphone tadi gitu. Sama juga Mas Desmal juga. Kita explore sama semuanya itu sama, dibekalin 2 handphone, di mana handphone yang satu sudah rilis nih. Ya, sudah rilis di Indonesia. Tapi yang satu lagi kemungkinan masih beberapa bulan lagi sih. Oh, tapi itu juga rencananya masuk Indonesia ya? Dengar-dengar sih begitu ya. Cuma kita nggak tahu kapan. Semoga sih masuk Indonesia ya. Dan ya karena bagus banget barangnya. Wah, pengen banget. Agak nyesel sih sebenarnya nggak ikut ke sana. Oh bener lu, sayang lu. Tahu handphone yang padahal acaranya seru banget loh. Thank you banget Vivo ya. Iya, thank you banget. Wah, Vivo udah ngundang kita ke Hong Kong dan Shenzhen ya. Ngomong-ngomong seru. Emang aktivitasnya apa aja? Duluan deh. Ini kan pasti pas lagi di Hong Kong kan ada beda-beda experience. Nah iya. Jadi memang kita pergi tuh Sabtu Minggu dini hari kalau boleh dibilang ya. Sabtu malam ya, di bandara. Ya, jadi Minggu pagi itu udah sampai, kita langsung ke beberapa tempat menarik, experience, explore. Kita explore 2 handphone tadi ini untuk dibedah atau mungkin kita lihat fitur-fiturnya, kita foto apapun. Sebenarnya itu menarik banget sih, karena objek-objeknya cukup enak buat difoto ya. Siapa nih? Ya sebenarnya dari suasana kota, cityscape. Ya ada beberapa mungkin model juga internal ya. Jadi untuk yang produk itu kalian ngetes semuanya. Kemampuan. Gua lihat sih kalau di seliuran di timeline Instagram tuh kamera ya. Tapi mungkin nyobain juga kan yang lain kayak performanya atau misalnya yang lain-lainnya dicobain juga nggak sih? Iya, jadi kan kita kan ke Hong Kong dan Shenzhen itu kan dibekalin 2 kamera dibekalin 2 handphone tadi. Nah, yang satu kan udah. Iya, yang satu kan udah itu yang apa sih, seri apa? Yang V30 Pro itu bagus banget tuh. Nah, V30 Pro ya. Kalau gua sendiri tuh gua bener-bener jalan gitu cuy, di street food lah gitu. Sendiri, nggak ada temen maksudnya? Oh, sama beberapa orang. Nah, yang uniknya di Hong Kong itu gue sambil lagi hunting foto gitu. Terus kan waktu hari pertama tuh gue ada masalah sama pembayaran kan. Jadi kredit card gue belum connect atau apalah gitu. Pokoknya ditolak mulu. Nah, terus tuh gue
apa namanya, di Hong Kong itu gue sempet sama beberapa sama teman jurnalis tuh kita sempet dibayarin sama TKI coy. Wih deh. Serius ini. Oh ya, mungkin karena gini ya. Videonya sih. Harinya pas ya, karena hari Minggu. Harinya pas. Di mana TKI juga libur. Jadi bener. ada tempat Mong Kok kalau nggak salah ya. Di Mong Kok bener. Nah itu yang semuanya kumpul di situ dan akhirnya bayarin. Ya ketemu dengan beberapa orang yang baik juga. Iya. Dan serius ini gue sama temen gue tuh gue dibayarin sama TKI coy. Maksudnya buat bayar di minimarket. Karena nggak gitu. pegang uang. Iya, karena nggak ada uang itu kan. Itu sih itu hal menarik ya. Terus ya selama di Hong Kong sih kalau gue pribadi gue bikin konten foto biasa, hunting foto kayak biasa, terus sama bikin konten sinematik. Kebetulan itu spesialisnya. Itu paling sinematik. Itu handphonenya bagus banget, serius buat video tuh. Ini 2 handphone ini gue sorry, handphone yang satu kan masih belum bisa disebutin ya, tapi V30 Pro menurut gue bagus banget itu buat video gitu loh. Jadi ya kenapa enggak, tempatnya juga bagus, vibes-nya keren gitu. Ya kenapa enggak kita bikin konten sinematik gitu sih. Oke, itu menurut Ari. Kalau Mas Desmal gimana nih? Sebenarnya mirip-mirip sama. Jadi hari pertama itu kita memang langsung dibawa ke tempat yang keramaian yang biasa terjadi di setiap hari libur ya, hari Minggu, di mana TKI juga hari. Oh, jadi pas banget ya weekend. Iya, ya, jadi keramaian itu kita dapat untuk beberapa foto atau video yang menggambarkan situasi market ya aslinya. Dan itu dapat banget sebenarnya. Videonya emang oke. Yang gue lihat. Jadi sebenarnya seru. Kemudian sorenya bahkan kita ke Victoria Harbour ya. Kita ke Victoria. Nah itu juga itu kan salah satu ikonnya di Hong Kong ya. Jadi mirip-mirip Tanjung Priok gitu atau gimana? Lebih menurut gua lebih oke sih. Karena lu di situ juga pengen banget. Lu juga di situ bisa ngelihat apa namanya? View-nya ya. Cetakan tangannya para aktor-aktor Hong Kong ya, Jet Li, Jackie Chan, ada apapun. Iya. Dan itu menarik gitu loh. Dan view-nya itu menjelang sore itu sunsetnya keren. Mantep banget. Itu Febri juga gue lihat sih foto-fotonya. Wah, Febri itu keren. Febri siapa sih? Febri itu partner saya. Oh, yang berangkat ya? Dia dari Vivo ya? Iya. Maksudnya Febri kan nggak kayak Arya yang kayak fotografer banget, sinematik banget. Dia foto jepret-jepret tapi hasilnya ya oke sih kalau menurut gue ya. Iya emang oke. Nah itu dia maksudnya makanya handphone V30 Pro sama handphone Vivo yang lain itu tuh memang kayaknya ngebantu kita banget buat menghasilkan foto-foto atau video yang bagus gitu. Jadi kita ya dibantu banget lah sama deep learningnya segala macam. Tapi jujur aja sih sebenarnya gue sempat bingung juga sih ngaturnya nih. Kenapa di sana? Jadi kan kita dibekalin 2 handphone ya. Situasi kota sekitar kita enak buat difoto. Sementara nih 2 handphone juga fitur kameranya oke banget gitu kan. Iya. Gua kemarin tuh sempat bingung mana dulu nih yang mau gua explore gitu kan. Apakah yang ini dulu atau yang itu dulu gitu kan. Sempat bingung juga. Nggak mungkin kan dua-duanya repot banget langsung. Jadi waktu itu gue sempat bagi sih. Di hari pertama gue yang satu dulu, kemudian berikutnya kita coba yang kebetulan kan pas tuh 2 hari di Hong Kong. Itu fiturnya yang buat kameranya. Ya, buat yang kamera. Kepake itu apa aja sih? Yang maksudnya dicoba benar-benar diterapkan. Kalau gue sih 80% memang kamera ya. Kameranya kan karena kan namanya fitur kita aktivitasnya adalah travel sebenarnya di Hong Kong tuh sebenarnya boleh dibilang travel ya. Bikin street fotografi. Jadi lebih ke kamera yang lebih ini pas malam pas kita istirahat di hotel baru kita ngulik yang lain-lainnya gitu kan. Kita penasaran juga. Kan itu kan ada mode-modenya tuh yang benar-benar pas di Hong Kong itu kepake itu yang apa sih buat pokoknya ada, kalau ini gue ngomongin V30 Pro dulu ya. Soalnya kalau yang handphone lain itu sebenarnya gue pengen ngomong. Jangan-jangan lebih keren dibanding ngomong ya. Jangan-jangan lebih keren ya. Jauh keren banget gitu. Itu keren banget yang itu. Tapi nantilah kalau ada kesempatan lain deh. Jadi gue ngomongin V30 Pro dulu. Dia itu dari mode foto biasanya aja itu udah keren banget gitu loh. Itu satu tuh bagus. Terus yang kedua tuh dia
apa ya namanya, dia tuh ada 3 inian kan, ada 3 scene kan maksudnya, ya Vivid, terus ada Zeiss gitu-gitu. Nah gue cobain yang Zeiss itu bagus banget gitu loh. Oh, itu udah Zeiss ya. Terus bokehnya buat potretnya juga oke gitu. Dan satu hal lagi nih yang gue suka sebenarnya, pas lagi di Victoria Harbour kalau misalnya ada pada nyadar itu, pas kita lagi nangkap foto sunset, foto either itu foto siluet atau ya udah sunset biasa, itu kecerdasan buatannya tuh langsung kayak just foto gitu loh. Jadi foto yang walaupun kita ambil, misalnya pas kita ambil nih kurang kuning nih atau apa, tapi semua mereka Aman udah diperbaiki, disempurnakan. Menurut gue itu pinter banget, bagus banget gitu. Jadi kayak yang tadi lu bilang kan, Oh, kayak gua pinter, cerdas gitu. Oh, sorry. ya Yang tadi lu bilang apa? iya kayak yang tadi lu bilang kan, apa nggak perlu punya skill fotografi yang bagus banget, nggak perlu hebat banget gitu, karena ya itu tadi hasilnya tuh bagus. Lu mode auto aja, Mode automatic auto, pun udah bagus, lu tinggal mainin exposure aja, tinggal naik turun gitu, udah oke banget. Apalagi kalau lu lebih ngerti tentang dunia fotografi, lebih bisa ekspor, ada lebih pro mode-nya juga kan, yang mode pro-nya juga ada kan. Sama untuk videonya kayak gimana tuh? Itu kan di sana pasti wah bisa ekspor banget. Videonya tuh yang pertama stabil ya. Gua ngerasain stabil terus juga dia bisa 1080 di 60 fps kalau nggak salah ya. Ya yang gua kejar sih stabilnya itu sih sebenarnya, stabil sih videonya sih. Nanti kalau di Instagram Tech Daily, kalau teman-teman penasaran atau pengen tahu, gue bikin juga tuh bukan short movie ya, cinematic kontennya, tapi itu pas gue hunting di Jakarta. Karena kemarin itu tadi benar kata Mas Desmal, spotnya banyak gitu, terus kita tuh ya apa namanya nyobain dua handphone. Ya, jadi agak bingung ya. Nah itu kan tadi kan di Hong Kong. Iya, gue juga mau nanya tuh. Tadi kan di Hong Kong nih. Udah di Hong Kong. Nah ini yang kesencennya nih, itu day 2 atau day 3 ya? Lebih tepat day 3. Jadi habis puas-puasin di Hong Kong, mainin HP itu lewat jalur darat langsung juga. ke Shenzhen, jalur darat. Jalur darat. Dan ini pengalaman pertama gue anyway ke Cina ya, dan ternyata sebegitunya ya, maksud gue ya. Agak apa ya, gue ngerasa deg-degan gitu Mas. Aduh gimana nih gitu karena ketat banget gitu. Maksudnya lu kayak pindah dari Hong Kong tuh lebih dikenal sebagai kota apa, wisata kan gitu ya. Terus yang ke Shenzhen tuh berarti kota industri atau masih sama aja? Ya kota industri ya. Jadi sebenarnya kan Hong Kong sama China yang sekarang ini kan beda ya. Walaupun udah dikembalikan sama Inggris gitu kan, cuma masih ada sistem pemerintahan sendiri yang berlaku kalau nggak salah berapa puluh tahun ke depan lah. Ini kan ada transisi. Jadi tetap perubahan. Kita pindah ke Shenzhen di bagian Cina itu ya tetap lewat imigrasi. Tetap lewat imigrasi, kita cek imigrasi segala macam, dan itu agak ribet juga ya, karena mungkin faktor apa sih politik yang berapa tahun belakangan ini yang membuat cukup ketat sih sebenarnya Cina ya. Iya lumayan ketat sih, benar. Nah, tapi kan udah lolos akhirnya di Shenzhen. Nah, itu gimana tuh di Shenzhen-nya, ceritain gue penasaran. Pas pertama gua masuk Shenzhen, kesan pertama yang gua lihat rapi bro. Iya rapi. Jalannya rapi, bersih, nggak kayak gua ngelihat kayak jalan Gatot Subroto yang padat banget. Iya benar. Itu lancar banget. Iya benar. Dan yang gua cukup takjub apa? Hampir 100% ya kendaraan umumnya listrik. Oh gitu. Itu listrik. Hampir lah ya. Kendaraan umum kalau malah 100% kalau nggak salah. Kalau yang kendaraan pribadi memang masih ada yang fosil ya. Cuma listrik tuh udah memegang peranan besar. Itu cukup takjub. Kemudian yang takjub kedua adalah pada saat kita ke headquarter Vivo. Headquarternya benar. Gua nggak nyangka gede banget bro. Luas banget. Itu Feby foto-foto aja di depan. Iya. Ada berapa gedung gitu? Gedung apa ya? R1, R2 apa ya? Pokoknya kita tuh ya, itu kayak dari satu tempat, dari satu titik ke titik yang lain, itu kita harus naik bis. Oh, bukan jalan ya? Bukan jalan kaki. Oh, naik bis, kirain. Tapi cakep sih. Itu gede banget. Jadi kayaknya mungkin dia ada gedung yang cukup khusus buat R&D, office, kemudian ada yang untuk fabrikasi gitu loh. Iya benar. Kita juga sebenarnya ngelihat proses apa namanya pembuatan ya perakitan yang tapi tadi sebenarnya lebih ke pembuatan juga, karena kan mulai dari board ya sampai dia dikemas perakitan perakitan ya sampai siap jualnya ya. Iya.
terus ke R&D-nya juga. Itu yang produk yang tadi. Produk yang dua tadi itu. ya. Jadi dua-duanya kalian lihat tuh. Iya, prosesnya gitu. Nah terus apalagi ya? Ya itu sih kita belajar corporate culture-nya si Ya. si Vivo. Di situ udah 28 tahun Vivo ada di dunia gitu loh, maksudnya di industri ini gitu bro. sebenarnya menarik pas kita berkunjung ke gedung office-nya ya. Di mana di situ dipajang juga beberapa handphone yang terbaru Vivo yang udah beredar di pasar Cina tapi belum masuk ke Indonesia. Dan pasti ada sebagian yang nggak bakal masuk sini. Sebenarnya kita tunggu nih kapan nih. Sebenarnya di Indonesia tuh udah ada beberapa yang tipenya jenis kayak mungkin Fold atau Flip-nya ya. Itu menarik loh. Ada lagi yang ya tipe yang tadi kita coba juga di sana tuh. Cuma memang masih versi China ya. Bahkan kita sempat berkesempatan juga berkunjung ke official store-nya apa ya? Oh itu pokoknya tuh Gue lupa mallnya. katanya itu mall terbesar di Iya. Shenzhen sih. Yoi. Iya. Nah Itu gue beli baju murah sih. itu belanja dipajang handphone handphone yang sudah keluar tapi di pasar Cina ya. Menarik sih sebenarnya. Nah ini, Kita tunggu Vivo ya. Kita tunggu Vivo ya kapan datengin ya. amin. Kok amin? Mudah-mudahan masuk Indonesia ya. Oke. Cepet. Nah ini satu lagi deh. Selain tadi ngomongin Hongkongnya sama Shenzhennya ya, bisa di-spill nggak? Ada nggak sih Mbak Alexa ngasih bocoran gitu kira-kira apa sih teknologi baru, produk baru yang mau masuk sini, teknologi baru yang keluar di sana dan mungkin bisa di-spill di sini gitu. Nah sebenarnya sih Mbak Alexa tuh bukan cuma Mbak Alexa, bahkan orang-orang HQ-nya juga udah bukan spill ya, tapi emang udah ngasih tahu, udah ngebuka. Iya. Cuman sayang banget nih Highlightnya dah boleh. highlightnya ya yang pasti highlightnya tuh mereka bakal ada smartphone baru, terus ada teknologi baru untuk deep learning. Jadi intinya sebenarnya itu semacam chip ya, tapi ya dia itu si barang ini tuh meningkatkan kualitas fotografi dan videografi handphonenya lah gitu. Vivo kan kameranya gokil kan kan. dari dulu ya. Apalagi sekarang Tambahin gitu. ini update itu teknologi yang lebih canggih gitu ya. bener. Dan juga tentu aja yang tadi tuh ya si handphone itu akan segera kemungkinan meluncur di Indonesia. Dan ini nih gue tuh udah bikin konten sinematik ya di handphone tersebut. Itu bener-bener Sinematik. Itu bener-bener coy, nggak kaleng-kaleng coy. Itu bokehnya bagus banget, smooth banget, halus banget. Pokoknya bagus banget deh. Oke. Nanti kalau udah waktunya kita tayangkan. Nanti gue bakal tayangin di Instagram Tech. Ini experience ya. Jadi ya Itu bagus banget sih. Memang kita memang nggak ya asal ngomong karena ada Iya. Ari juga udah memang experience yang langsung ya. dikedepankan unsur kamera sih. Iya itu bagus banget, sumpah deh. Gue benar-benar amazed pas gue lihat hasil, loh kok bagus banget gitu. Kan mungkin gue over proud ya. Iya. Terus gue tanya ke teman-teman gue nih pas gue balik ke Jakarta tuh gue kasih lihat nih ini. Hasil sinematik lu yang sinematik gitu yang ya. udah gue edit gitu. Terus ya itu mereka bilang oh iya bagus nih. Even kita coba malam hari pun oke. Oke. Bener. Itu kan tadi Parah. highlightnya itu ya tadi ya. Ada rencana nggak sih Vivo ngeluarin selain handphone gitu kayak IoT ya gitu, atau belum ada info bocoran dari sana atau gimana? Kalau itu gue masih belum tahu sih ya bakal ngeluncurin atau enggak. Tapi sih gue berharap kemarin sih gue lihat ada perangkat IoT-nya ya. Ada beberapa itu ya bilang di head office itu Di ada. office-nya ada. Termasuk di official store juga ada. Tapi kan kalau nggak salah dengar tahun-tahun sebelumnya juga Vivo juga nggak hanya akan menghadirkan smartphone ya, dia perangkat IoT-nya juga. Iya. Ya kita tunggu aja lah. Seru banget sih kalian jangan jalan-jalan ya. Iya, Mudah-mudahan tahun depan gue bisa deh. Kayak Ada lagi. Pit, ya ikutan Pit. Kan kalau lu ikutan kita bikin podcast di sana. Iya benar. Gue sih malah berharapnya kalau tahun depan kita diundang lagi nih dari reviewer nih, kita bikin bikin podcastnya podcast. di sana langsung gitu loh maksudnya. Boleh. Iya nggak? Oke sih. Oh iya teman-teman, biasanya kita ada apa Ri? Ada pertanyaan Instagram. Ada pertanyaan Instagram, cuman berhubung tadi malam Pas banget ya kejadiannya. Instagram sama Facebooknya down, jadi kita nggak sempet ya teman-teman, sorry. Ya mungkin itu tadi experience sama obrolan teman-teman kita yang habis jalan-jalan dari Cina Wih, sama Vivo. dari Hong Kong dan Cina. Bilang makasih dulu lah. Iya.
Makasih. Makasih Vivo. Tahun depan jangan lupa ya jalan-jalan lagi. Ditunggu. Ditunggu. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia obrolan kita sama The Reviewers. Seperti yang Ari bilang, setiap dia jadi host, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa apa Ri? Menekan tombol like dan juga subscribe. Menekan tombol like dan subscribe. Oke, kita pamit. Saya Hari. Desma. Saya Ari. See you. See you.